Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufisal Bakri. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Hukum di Universitas Putra Batam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis yang telah diberikan oleh Bapak Zudi Arman SPH, yaitu di dalam mata kuliah Hukum Adat dan Agraria. Pertanyaan itu mengenai tentang apa kaitan antara hukum agraria dengan hukum adat, sehingga kuliah ini di program studi Anda di merger. Jelaskan. Pertanyaan yang kedua itu, apa manfaat yang sudah Anda peroleh ketika mempelajari mata kuliah ini? Pertanyaan yang ketiga, apa masukan Anda ke depannya untuk mata kuliah ini, dan apakah masih relevan kajiannya untuk masyarakat modern saat ini? Baiklah, untuk jawaban nomor satunya itu mengenai tentang apa kaitan antara hukum agraria dan hukum adat, sehingga mata kuliah di program ini di merger. Kalau menurut pendapat saya atau menurut saya, sebenarnya mata kuliah hukum agraria dan hukum adat itu saling berkaitan, tapi tidak semua berkaitan. Yang berkaitan mengenai tentang hukum agraria dan hukum adat itu hanya permasalahan-permasalahan hak. Kalau dilihat dari lebih dalam lagi, hukum agraria itu lahir karena adanya hukum adat. Kita bisa lihat di dalam konsideran di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwasanya untuk menjamin kepastian hukum agraria perlunya adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhananya itu menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Mengenai tentang kaitannya telah dijawab berdasarkan konsideran dalam Undang-Undang Pokok Agraria tadi. Dan pasal 5 juga mengatakan bahwasanya hukum agraria yang berlaku terhadap bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kaitannya hukum adat dan hukum agraria di dalam mata kuliah ini dan kenapa ini merger hanya berkaitan dengan tentang permasalahan hak. Jadi spesifiknya mengenai tentang hak adat dan hak ulayat yang ada di hukum adat. Yang pokoknya tentang hak. Kalau kita lihat pengertian dari hukum adat sendiri, bahwasanya hukum adat itu adalah sebuah kebiasaan masyarakat atau sebuah kebiasaan atau kelompok yang dimana kebiasaan-kebiasaan itu terus berlanjut sehingga menjadi aturan yang ditaati, dan kebiasaan itu tidak bersifat tertulis. Maka hukum adat itu telah ada sebelum hukum agraria itu ada, dan hukum agraria itu lahir karena adanya hukum adat. Maka di sini yang berkaitan mengenai tentang hukum agraria dengan hukum adat itu hanya permasalahan mengenai tentang hak masyarakat, yang mengenai lebih spesifiknya itu mengenai tentang hak tanah adat. Dan hukum agraria diunifikasi untuk melindungi hak-haknya masyarakat dan hak-haknya hukum adat agar tidak menjadi berperaturan yang secara tertulis, sehingga hak-hak adat itu dijamin oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Dan ruang lingkup hukum adat itu tidak hanya terbatas kepada tentang tanah yang ada di dalam hukum pokok agraria. Bahwasanya hukum adat itu juga sangat luas sekali, yang mengatur tentang hubungan sosial warga negara, hubungan tentang perkelompok manusia, tentang hubungan keagamaan, tentang hubungan tradisi, dan masih banyak lagi hubungan-hubungan yang diatur di dalam hukum adat. Hukum adat ini setiap negara itu, setiap masyarakat atau setiap wilayah itu pasti berbeda-beda adatnya. Maka kalau dibilang berkaitan dengan hukum agraria, memang berkaitan dengan hukum agraria, tetapi tidak semua hukum adat itu berkaitan dengan hukum agraria. Yang berkaitan dengan hukum agraria yaitu mengenai tentang yang seperti yang saya bilang tadi, tentang tanah atau hak-hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang oleh pokok agraria. Kalau kita lihat tentang hukum agraria, itu ruang lingkupnya sangat luas juga, tidak hanya berkaitan tanah. Yang berkaitan dengan tanah itu hanya bagian dari hukum agraria, walaupun hukum agraria ini dibentuk berdasarkan hukum adat. Kalau kita lihat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang PA memiliki dua jenis pengertian agraria. Yang pertama itu pengertian agraria secara luas yang bisa kita temukan di dalam pasal 1 ayat 2-nya yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa. Bumi meliputi permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan yang berada di bawah air. Itu bisa kita lihat pasal 1 ayat 4-nya. Dan air meliputi perairan pendalaman maupun laut wilayah Indonesia, pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pokok Agraria. Dan ruang angkasa adalah ruang di antara bumi dan air, pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri tidak hanya mengatur mengenai tentang tanah, tetapi ruang lingkupnya sangat luas sekali, yaitu mengatur tentang sumber semua kaya alam yang ada di Indonesia ini, baik di dalam meliputi bumi, air, ruang angkasa yang ada. Sedangkan yang berkaitan mengenai tentang hukum agraria dengan hukum adat, itu kita bisa lihat pengertian hukum agraria secara sempit, yaitu mengenai tentang pertanahan. Itu bisa kita lihat di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Maka itulah kaitan hukum agraria dan hukum adat yang mengenai tentang hak-hak tanah yang diatur secara spesifik melalui Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi intinya, kalau ditanyakan hukum agraria dengan hukum adat itu berkaitan, memang berkaitan, tetapi seperti yang saya bilang tadi, tidak semua hukum agraria maupun hukum adat itu berkaitan. Yang berkaitan hanyalah mengenai tentang hak-hak tanah yang diatur dalam pokok agraria dan juga hak-hak tanah yang ada di hukum adat, dan itu memang sangat menguntungkan bagi hukum adat karena secara simpelnya bahwasanya hukum adat itu hukum tidak tertulis. Kan dengan adanya hukum agraria, maka hukum yang tidak tertulis tadi bisa diunifikasikan atau bisa dilihat secara tertulis di dalam hukum pokok agraria. Itu bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Jawaban nomor 2 yaitu mengenai tentang apa manfaat yang sudah Anda peroleh ketika mempelajari mata kuliah ini. Manfaat yang dapat saya peroleh dalam mempelajari mata kuliah hukum adat dan agraria itu sangat banyak sekali. Bahwasanya di dalam hukum adat saya bisa mengetahui mengenai tentang hak-hak pertanahan yang ada di masyarakat, yaitu mengenai tentang hak ulayat yang ada di adat sendiri. Dan di dalam hukum agraria saya bisa mengetahui yang mana bahwasanya di dalam pokok-pokok undang-undang agraria tersebut mengatur sumber semua kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, baik itu laut, bumi, dan ruang angkasa diatur dalamnya, dan juga mengenai tentang hak-hak pertanahan yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria. Dan jawaban nomor 3 mengenai tentang apa masukan Anda ke depan untuk mata kuliah ini, apakah masih relevan kajiannya untuk masyarakat modern saat ini. Masukan saya pada mata kuliah hukum agraria dan adat ini, menurut saya mungkin tidak relevan kalau mata kuliah ini digabungkan, karena di setiap mata kuliah hukum adat dan hukum agraria itu ruang lingkupnya sangat luas sekali. Seperti yang telah saya bilang jawaban yang nomor 1 tadi, bahwasanya hukum adat juga meliputi ruang lingkupnya sangat luas, dan juga hukum agraria meliputi ruang lingkupnya sangat luas. Jadi tidak relevan kalau memang di merger atau disatukan di masa yang akan datang. Kalau mau disatukan juga, atau mungkin dari pihak kampus mau menyatukan hukum agraria dan adat, mungkin ada satu modul yang bisa kami pelajari secara lengkap yang tidak terbagi-bagi seperti 2 modul tapi dalam satu mata kuliah. Itu sangat membuat kami sangat tidak konsentrasi dalam belajar. Tapi kalau memang mau digabungkan, itu mungkin bisa dibuat satu modul yang memang kami bisa mempelajarinya dengan semaksimal mungkin, sehingga dalam modul tersebut mencakup mengenai tentang hukum adat dan mengenai juga tentang hukum agraria secara spesifik dan lebih detail lagi. Terima kasih.